Halo, kembali lagi dengan saya Alfi di podcast KPU Kota Sukabumi yang selalu membahas terkait dunia kepemiluan. Di sini tentu saja kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah akademisi dan kemudian beliau juga penulis buku, kemudian peneliti, pengamat politik, kemudian beliau juga sudah menulis buku berstandar internasional dan berhaki. Nah, baiklah kita sambut saja, yaitu Bapak Dr. Asep Denny. Ya. Bapak, selamat datang Bapak di podcast Ya. KPU Kota Sukabumi. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah Kak Andi. Alhamdulillah Pak. Jadi saya juga ingin mengucapkan selamat Pak Ya. sudah menjadi sekretaris apa ya di Ya. BPLP BPLP ya. BPLP PGRI Pusat. Nah, kita tepuk tangan dulu teman pemilih. Jadi sebenarnya karena Bapak juga sebagai pengamat politik, saya juga terkait penasaran nih Pak, bagaimana pandangan Bapak, karena kan pemilu udah usai nih Pak, pemilu dan pilkada itu udah usai. Nah, bagaimana nih pandangan Bapak terkait pemilu dan pilkada 2024 di Sukabumi? Nah, bagaimana kira-kira Pak? Kak Andi, pertama terima kasih ya Baik. sudah diundang oleh KPU Kota Sukabumi sore hari ini. Gitu. Ya, yang kedua, yang paling menarik adalah kita jangan pernah berhenti memberikan edukasi. Betul. Ya, political education, pendidikan politik kepada masyarakat. KPU adalah bagian tidak terpisahkan di dalam proses pendidikan politik ya. Kemudian ada Bawaslu, Betul. ada partai politik, Betul. ya, ada pejabat-pejabat politik, legislatif, ya. Itu memang banyak sekali yang harus terus dilakukan di dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat sehingga ke depan politik itu lebih beradab, lebih beretika, lebih bertanggung jawab, betul. lebih berkualitas, Betul, gitu kan? betul. Itu bagus. Dengan pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Kang Andi itu tentu sesuatu yang menarik karena pertama adalah bahwa pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu legislatif ya DPR, DPD ya, kemudian pemilu memilih presiden, kepala daerah juga sudah selesai di 2024. Tentu meninggalkan catatan yang penting lah ya. Apa catatan penting itu? Yang pertama ada ini yang dari dahulu belum pernah berhenti sampai hari ini. Nah, apa itu Pak? Yang paling pertama itu adalah yang disebut money politik. Money politik ya. Jadi Yes, politik betul. uang ya. Bentuknya kan bisa macam-macam ya, bisa bukan sekedar cash money ya, Ya, betul. tapi bisa juga karena bantuan kan, ya. yang melebihi dari ketentuan. Wah. Ya, kemudian juga paket-paket Paket, yang ya, diberikan ya. Jadi memang ini ada masalah di politik uang itu. Nah. Ya, masalah yang pertama adalah jadi ketika misalkan seseorang ingin terpilih, kemudian orang itu sangat luar biasa ya, ingin keterpilihannya karena memang kan ada orang yang sudah populer, ada orang yang tidak populer. Tidak populer, betul Pak. Yang sudah populer saja bisa kalah dia oleh politik uang. Betul. Gitu, ya. Oleh yang tidak populer, populer. tapi memiliki uang. Sehingga dianggap bahwa uang adalah segalanya. Tapi di dalam pemilu, ya, untuk terpilih apakah membutuhkan anggaran? Ya, gitu, ya, membutuhkan itu. Tapi kan bukan segalanya. Johran sudah menunjukkan. Di New York kan sudah menunjukkan ternyata dengan biaya menjadi kepala di tingkat distrik ya, wali kota di sebuah kota besar itu ya, itu modalnya itu kan sebenarnya dari door to door plus dengan TikTok kan luar biasa. Betul. Itu dibanding dengan lawannya yang memang anggarannya sangat luar biasa. Tapi menarik ini kembali ke pemilu kita ya. Jadi ternyata ada di satu sisi dengan keinginan seperti itu akhirnya si mereka yang punya modal mempersiapkan modal luar biasa dengan berbagai cara ya. Betul. Ada yang memang punya kemampuan finansial cukup, ada kemampuan finansial keluarganya cukup ya, kemudian karena
ada mungkin juga ada warisan ya. Nah, itu, yang Pak. cukup ya. Tapi yang lebih ngeri ini sampai pinjam sana mari kan. Wah, itu. Nah, Itu betul. itu Kang Andi yang repot. Di satu sisi masyarakat juga ini Kebutuhan ya, Pak ya. iya, di satu sisi masyarakat juga butuh tentang uang itu. Betul, ya. Nah, ini kan tantangan luar biasa yang sampai pemilu 2024 itu masih Mendominasi. mendominasi. Sehingga dominasi uang ini bisa mengalahkan pada personal kompetensi. Kompetensi orang, kemampuan orang Ya, untuk ya. dia sebenarnya secara pribadi dia layak Betul. untuk duduk di legislatif, misalkan, ya. atau layak untuk duduk menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah gitu. Kan gitu. Betul. Nah, ini seringkali orang tidak lagi melihat kompetensinya, Iya. tapi melihatnya adalah seberapa besar kontribusi dia bagi saya si pemilih. Nah, Kan gitu. Iya. Sementara memang pemilih-pemilih yang cerdas itu ya di middle up secara secara pendidikan biasanya memang itu menjauh dari Ya, politik betul, itu betul. ya, apalagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi biasanya itu agak jauh ya. Tapi kan masyarakat kita 60% lebih juga Wah, iya. pemilih kita adalah pemilih yang jujur aja secara pendidikan maupun ekonomi juga itu sangat membutuhkan ya. Betul. Pendidikannya agak rendah, kemudian cara ekonominya juga rendah. Rendah. Jadi ini akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mutualis. Mutualisme, betul. Nah, gitu. Si caleg membutuhkan suara di satu sisi. Kemudian orang tersebut adalah membutuhkan uang. Ya, itu jadi tantangan yang paling utama ini di pemilu yang sudah sampai pemilu 2024 ini masih mendominasi. Ya, itu. Jadi itu Kang Adi, izin minum dulu. Siap. Ya. Jadi emang tantangan yang selalu akan ada ya, Pak ya, setiap Iya. tahun politik pemilu gitu Iya. ataupun pilkada. Iya. Tapi apakah ada cara untuk mengatasinya, Pak? Misalkan dari kebijakan atau dari mungkin sistem, Pak. Iya. Karena saya ada baca, Pak, terkait beberapa jurnal, Iya. yaitu bahwa sistem proporsional tertutup itu memungkinkan untuk mengurangi tingkat politik uang. Apakah itu iya, benar atau bisa? Bisa. Itu hanya salah satu cara. Sebenarnya kan di PKPU juga berkaitan dengan jumlah uang yang harus dikeluarkan, juga kan sudah sangat Ada, dibatasi. iya, betul. Itu. Tapi karena ini saya akan jawab nanti di yang berikutnya ya. Jadi itu yang pertama berkaitan dengan politik uang. Yang kedua adalah yang paling menarik adalah kualitas kandidat. Jadi Ya. di pemilu 2024 ya itu kan kandidat dari dulu beragam, Ya, termasuk pemilu 2024 itu. Yang saya katakan tadi ada yang menang well educated gitu Ya. kan, punya pengalaman luar biasa di pemerintahan kan. Kemudian dia punya pengalaman kepemimpinan bukan cuma di pemerintahan tapi di berbagai sektor ya. Karena kan leadership bisa dimanapun ya itu. Kemudian juga dia selama ini memang terlibat di dalam kegiatan kemasyarakatan. Ya, pengetahuan tentang kepemerintahan juga memadai kan gitu. Tapi apa yang terjadi? Siapa sih sebenarnya yang menentukan kandidat kepala daerah? Menentukan presiden, tetap saja kembali ke partai politik. Karena aturannya begitu. Betul. Siapa sih sebenarnya yang menentukan daftar bakal calon legislatif? Apakah rakyat langsung? Kan tidak. Rakyat diwakili oleh partai politik. Otoritas partai politik, ya terutama pengurus ya, ditambah ini ketua ya, dengan jajarannya ketua dan sekretaris, itu kan sangat luar biasa. Nah, di sisi itu bahkan kita mendengar rumor bahkan untuk orang yang baik dia kader ya maupun ada orang yang tiba-tiba mendaftar ke partai itu kan ada sejumlah juga ada sejumlah uang yang disetorkan juga, termasuk kepala daerah yang mau berangkat. Tapi kita senang ada partai tertentu, kita tidak menyebutkan nama partainya ya, ada partai tertentu sudah mendeklar bahwa kami tidak menarik uang apapun juga kan gitu.
Jadi tidak ada kontribusi apapun, mereka hanya ingin melihat bahwa ke depan lebih bagus. Kan Betul. itu menarik, ya. Nah, tapi apakah semua begitu? Kan tidak juga. Sehingga Iya. apa yang terjadi, bakal calon anggota legislatif yang kemudian menjadi calon anggota legislatif baik DPR, DPD maupun DPRD, ya, provinsi maupun kabupaten kota, itu juga akhirnya tidak melihat lagi berkaitan dengan kualitas calon. Seberapa besar kontribusi dari calon itu untuk kepada si pemutus, ya. Pemutus ini tentu di lingkungan partai politik. Betul. Dan ini ke depan kan harus dirubah nih. Kalau mau bagus, ya, tadi disebutkan Kang Andi bahwa kalau kita lihat ke depan tidak berubah, tentu kan ini agak berat. Betul. Ya, berat. Jadi kita tidak akan menghasilkan anggota legislatif yang bagus, kompeten, ya, kepala pemerintahan, ya, presiden, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah yang bagus, kan itu. Sehingga yang disodorkan bakal calon ini kepada masyarakat memilih. Ya, walaupun sebagian memilih karena kualitas, ya, ada juga kan yang memilih karena itu, ya. Atau karena memilih dia sangat tenan. Nah, itu. Misalkan di DPD. Ya. Nah, Dewan Perwakilan Daerah nih, si bakal calonnya itu sama sekali secara kita belum pernah bertemu, ya. Tapi karena dia artis, ya, karena bahasa saya karena dia sangat populer. Ya. Apapun profesinya, kan populer bisa artis, bisa pejabat publik sebelumnya, ya. Itu dengan berbagai profesi itu, akhirnya tidak lagi melihat kualitinya. Jadi personal kualitas dari orang tersebut. Masyarakat ketika itu digiring, apalagi misalkan dari Jawa Barat hanya sekian orang saja dengan waktu yang sangat terbatas, si calon anggota DPD tersebut belum tentu itu kan besar biayanya untuk DPD kan mewakili daerah provinsi kan. Jadi itu contoh, ya, kan kita tidak kenal juga dengan orang-orang. Mayoritas masyarakat kan tidak. Yang masyarakat, dia pernah tampil di televisi, dia apa gitu kan. Dan track recordnya mungkin juga baik, Pak. Track recordnya baik, ya, karena itu kan bisa di tracking, ya. Itu gampang. Jadi kalau kita melihat dua hal ini, itu juga masih terjadi di pemilu 2024. Gitu. Itu yang menarik, ya, dua di antaranya. Gitu. Ya. Betul sih, Pak. Kadang kan tercipta juga bakal calon yang apa ya? Ada juga partai kan yang melihat bahwa ini nih yang akan kemungkinan dikarenakan sudah populer terlebih dahulu. Jadi untuk meningkatkan popularitas dari partai tersebut juga mending kita mengambil dari yang sudah mempunyai ketenaran. Karena gitu, ada Pak. Kan partai itu dituntut untuk terus eksis, betul. Ya, salah satu eksis partai itu adalah berada di parlemen. Kan gitu. Betul. Sehebat apapun mengaku bahwa partainya keren, tapi dia tidak bisa menempatkan kadernya atau orang yang masuk ke partai itu ada di parlemen. Gitu. Itu dianggap partai itu gagal. Jadi sehebat apapun partai, ya, sebesar apapun partai, kemudian dia tidak mampu menempatkan kadernya atau bakal calonnya menjadi anggota legislatif misalkan, partai itu sebenarnya gagal. Oleh karena itu, maka seringkali dilakukan jalan pintas. Ada orang-orang hebat di partai yang pengabdiannya luar biasa, jasanya luar biasa, dedikasinya luar biasa, kemudian tersisih ini. Gitu oleh orang yang tiba-tiba datang karena dia populer. Itu betul. Nah, itu akhirnya menyangkut berkaitan dengan pemilu yang sifatnya tertutup. Itu. Tapi apakah itu satu-satunya? Kan bukan juga. Karena ke depan itu bahwa apakah terbuka bagus? Justru partisipasi masyarakat itu sebenarnya, ya, partisipasi masyarakat dalam pemilu, ya, karena pemilu kan bagian dari demokrasi. Sebenarnya itu kan sudah cukup bagus. Ya, inklusivitas keterlibatan masyarakat di dalam pemilu dan demokrasi sudah cukup bagus. Hanya, ini masih terjadi di fenomena 2024. Kita melihat dari pemilu sebelumnya dengan pemilu 2024, itu kan terjadi penurunan partisipasi masyarakat.
gitu. Sehingga kan ada ikhtiar-ikhtiar yang disodorkan oleh berbagai pihak. Iya. Ikhtiar itu salah satunya adalah menggunakan e-vote. Ah, Kan gitu. Jadi kita tidak perlu lagi datang ke TPS ya, seperti yang sudah dilakukan di beberapa tempat, pemilihan ketua RW, Ya. pemilihan kepala desa, ada yang sudah menggunakan gadget Handphone kan? gadget ya. Iya, basisnya kan nik tetap. Betul. Ya, jadi sebenarnya tidak bisa dua kali karena ketika sudah melakukan vote ya, sudah mencoblos, dia Terlihat nih sudah nicknya. lihat karena sudah ada nicknya masih Validasi, ya. sudah divalidasi. Betul. Jadi kalau kita melihat bahwa kemarin salah satunya adalah kenapa kurang partisipasi masyarakat, ada dua. Ya, satu yang disebut saya katakan adalah kejenuhan. Kejenuhan. Nah, Ya, karena dekat sekali itu Betul. dari pemilu ke pemilu berikutnya. Apalagi nih, bagi masyarakat tertentu memilihnya satu, memilih presiden, kemudian memilih kepala daerah, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah provinsi maupun kabupaten kota. Ditambah lagi ini dengan pemilu legislatif. Bahkan lembarannya kan berbeda, banyak banget ya. banyak banget gitu ya. Itu kan menarik teh Seni ya. Jadi ini juga harus menjadi lebih lebih simpel ke depan itu, lebih sederhana. Ya. Pemilu kita ini termasuk yang relatif rumit, bahkan mungkin petugas di penyelenggara sendiri termasuk di KPU juga kan menjadi lebih repot sebenarnya. Betul. Apalagi jujur ya, pemilu manual itu kan membutuhkan energi luar biasa. Ya, selain anggaran ya, energi luar biasa, konsen luar biasa. Dan yang masih manual itu kan kesalahannya juga relatif peluangnya untuk salah itu kan besar. Jadi tadi saya katakan yang pertama adalah yang berkaitan dengan politik uang. Yang kedua adalah masih berkaitan dengan kandidat. Yang ketiga adalah penurunan partisipasi masyarakat. Itu yang di ketiga ini itu baru yang pertama berkaitan dengan namanya kejenuhan. Masyarakat bosan akhirnya turun itu. Sehebat apapun yang dilakukan oleh pemerintah termasuk KPU dalam sosialisasi itu terjadi penurunan, apalagi tidak sosialisasi. Iya. Tidak sosialisasi akan lebih parah lagi. Itu, dan ini seringkali lupa bahwa dianggapnya bahwa sosialisasi itu kewajibannya KPU. Sosialisasi itu terutama itu bagian kewajiban dari partai politik, dari kandidat, dari timnya. Itu yang paling penting selain KPU nih. Gitu. Kalau KPU kan pasti basisnya adalah aturan dan dasarnya adalah anggaran pemerintah. Tapi yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, bagaimana sosialisasi pemilu maupun demokrasi, ya penyadaran itu sebenarnya di partai politik. Karena kan partai politik adalah bagian tidak terpisahkan sekali lagi saya katakan tadi dari pendidikan politik. Gitu, itu Kang Adi. Nah, justru ini sangat menarik nih Pak. Saya izin ya sambil minum. Boleh Pak. Ya lanjut Kang Adi. Tentu ini sangat menarik, apalagi terkait kejenuhan politik Pak. Karena kejenuhan politik ini saya juga sedang mencoba untuk meneliti Pak terkait kejenuhan politik, bahwa saya juga ingin membuat jurnal karena mungkin Bapak adalah seorang akademisi, nanti mungkin bisa apa yang ingin saya sampaikan. Boleh. Jadi saya melihat beberapa fenomena gitu, bahwa ada di Amerika, saya juga lihat nih Pak terkait dari buku yang Martin P. Wattenberg, dia itu yang membuat buku Where Have All the Voters Gone. Nah, disebutkan di bukunya itu terkait bahwa voters fatigue ini terjadi dikarenakan overexposure dari politik. Nah, saya juga mulai mengingat-ingat nih Pak, ketika pemilu dan pilkada, bahwa iya juga ya, jujur Pak, saya ketika pilkada itu saya tidak mendapatkan informasi. Bukan berarti tidak ada informasi Pak, tapi dikarenakan adanya overexposure dari informasi itu sendiri. Terlebih lagi ketika pemilu, kan pemilu itu tidak hanya tanggal 14 Februari beres nih, tapi kan ada penghitungan suara, kemudian sampai Oktober ke pelantikan presiden. Nah, di situ juga saya nih padahal
bisa dibilang sering melihat gadget gitu Pak. Iya. Melihat gadget, Hmm. tentu informasi yang masuk ke saya itu banyaknya terkait yaitu pemilu, apalagi kontestasi pemilu kan sangat ini apa ya, sangat besar sekali isunya di sosial media gitu, sehingga saya bisa mengetahui terkait bakal calon di misalkan di Pilgub Jawa Barat itu hanya melihat di jalan-jalan saja. Iya. Dikarenakan apakah itu adalah salah satu faktor dikarenakan kebanyakan informasi sehingga saya apa itu namanya tuh terfokuskan mungkin Pak kepada apa itu namanya pemilu atau bagaimana nih Pak? Iya, iya. Yang keempat adalah di pemilu 2024 nih. Betul. Ya, kalau kita lihat eskalasinya dari 2004, 2009, 2014, 2019, ini ada yang meningkat. Kalau tadi partisipasinya menurun, tapi ini meningkat. Ini agak unik ya, anomali nih. Anomali kan? Di satu sisi adalah terjadi, kan harusnya ketika informasinya banyak, Betul. gitu, tingkat partisipasinya kan harus Meningkat, betul. meningkat. Tapi ini tidak terjadi anomali. Ketika informasi banyak, tingkat partisipasinya rendah. Iya. Karena kenapa? Karena tidak tepat menyampaikan informasinya. Oh. Pertama dari stakeholder sendiri. Misalkan siapa sih sebenarnya target kita Iya. yang harus dilakukan. Padahal contoh misalkan KPU sudah mengundang para tokoh dan sebagainya. Di dalam sosialisasi pemilu. Tapi apakah dari tokoh itu sampai kepada masyarakat? Itu kan tidak, belum tentu semuanya sampai. Bahkan, nah harusnya kan baik tokoh masyarakat, atau partai politik. Saya katakan ulangi lagi karena partai politik fungsinya sangat strategis. Betul. Jadi dia yang harus mendrive partainya, kan partainya jadi naik. Iya, betul. Kalau anggota legislatif misalkan yang di kota saja, misalkan contoh di sini di Sukabumi, ketika jumlah anggota legislatifnya lebih banyak dari partai tertentu kan luar biasa. Betul. Tapi apakah semuanya begitu? Kan tidak juga. Contoh di pusat misalkan, kan presidennya bukan dari partai, presidennya kan dari Gerindra diusungnya. Tapi kebanyakan di legislatif kan banyaknya dari PDIP, betul. Kan harusnya logika lurusnya gitu kan, harusnya itu berbanding lurus antara seseorang terpilih menjadi kepala negara misalkan dengan partainya harusnya naikin gitu. Naik juga, ya. Gitu. Kemudian ada yang tidak terpilih, bahkan kalau kita lihat dari kandidat kemarin itu adalah posisinya juga misalkan Pak Ganjar itu posisi nomor 3 misalkan, tapi partai politiknya di nomor 1. Di nomor 1. Kan ini menjadi anomali. Berarti ada apa? Kan pertanyaan besarnya. Ternyata pada akhirnya yang berangkat kandidat itu terpilih itu lebih banyak import pribadinya. Ya, itu betul. Sehingga si kandidat itu dia membentuk tim itu membrandingnya gitu, ya, supaya dia terpilih. Jadi kan tingkat elektoralnya berbeda-beda dan sangat tajam biasanya. Ada yang sangat jauh, apalagi yang saya katakan tadi sebagai sebuah contoh di DPD itu antara yang terpilih paling atas misalkan dari Jawa Barat dengan yang bawah itu yang perwakilan dari Jawa Barat dari DPD itu jumlahnya sangat jumlah. Iya. Betul. Jumlah beda itu DPD. Tapi kalau legislatif kan itu range-nya pendek. Iya. Gitu, tipis range-nya. Nah, disinilah yang diperlukan bagaimana media informasi yang dikatakan tadi. Apakah informasinya tepat? Informasinya kan berlimpah. Betul. Karena informasinya berlimpah, sehingga publik pusing, bingung. Pak. Betul. Nah, siapa yang harus mengarahkan seseorang itu akhirnya menjadi terpilih? Ya akhirnya orang tersebut, tim tersebut. Ya. Baik dia calon kepala daerah, ya baik dia calon anggota legislatif. Dia berkejaran. Bukan cuma, nah ini seringkali orang lupa bahwa bersaingnya dengan yang lain. Enggak, dia bersaing dulu dengan orang separtai. Iya, betul. Di partainya kan sendiri banyak. Mungkin ada 10 sampai 12 orang gitu kan di situ. Untuk kan tidak mungkin terpilih. Maka partai selalu ada prioritas. Betul. Misalkan di dapil 1, 2, 3 di kota Sukabumi harus menempatkan dari si ini itu adalah nanti ada 1 atau 2, 3, minimal 3 lah
dari satu dapil satu. Berarti dia harus bersaing dulu dengan di internalnya. Selain bersaing dengan dari partai lain, kandidat dari caleg atau dari partai lain. Apa yang harus dilakukan? Ya, karena masyarakat pasti kan semua media sosial itu dibombardir. Betul. Ya kan? Gitu. Bahkan banyak dari orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi, itu kemampuan anggaran, kemampuan keuangan, itu menggunakan media-media sosial bersponsor sehingga jangkauannya luas. Oh iya. Kan itu. Termasuk timnya. Kan yang mengarrange ini kan timnya. Ya, gitu. Jadi yang biasa-biasa saja itu bisa tiba-tiba melesat. Dan itu tidak butuh waktu yang lama. Artinya adalah bahwa apabila kita memiliki kemampuan untuk arrange tim, kemudian tim itu menggunakan media sosial secara tepat, ya dia akan memenangkan pertarungan itu. Gitu. Itu menarik nih. Jadi 4 hal itu menarik. Salah satunya adalah memaksimalkan penggunaan teknologi, menggunakan media digital termasuk media sosial. Gitu. Nah, mungkin ini juga nih Pak. Berarti saya juga melihat dari sosial media ya Pak, bahwa saya melihat juga di beberapa sosial media ada yang berkomen gini Pak, semakin kita mendapatkan informasi, baik itu informasi seperti yang baik dan buruk, seperti hoax, disinformasi dan lain, itu bisa menimbulkan apatisme Pak, dari yang menjadi penerima informasi tersebut. Jadi kayak misalkan nih, semakin banyak informasi juga, apakah semakin tinggi juga nih Pak tingkat apatisme, dikarenakan karena tadi nih trust. Dengan adanya trust, dia melihat nih misalkan rekam jejak sebelumnya dari kandidat A ini kurang baik. Tapi ketika diinformasikan bahwa dia mencoba untuk personal branding, malah pemilih itu menjadi kayak apaan sih, dia kan hanya pencitraan saja dan lain. Nah, dan jadinya pemilih bingung nih, daripada, dan pemilih juga berbicara kadang saya nggak ngerasain secara langsung dampak dari yang seperti Bapak sebutkan tadi, bahwa dengan adanya politik uang kan itu dia akan memilih kandidat tersebut dikarenakan dia merasakan langsung nih bantuan yang diharapkan dari pemilih tersebut. Bagaimana nih Pak? Apakah benar meningkatkan apatisme dari seorang pemilih atau tidak Pak? Bukan apatisme dari seorang pemilih. Persisnya adalah rendahnya kepercayaan. Trust tadi. Rendahnya kepercayaan kepada calon lah. Sehingga kita selaku orang yang memiliki hak pilih, dan kemudian kita akan memilih, itu melihat kandidat itu pertama adalah kandidat yang lama, ada kandidat yang baru. Kandidat yang lama tentu rekam jejaknya selama dia memimpin ya, apakah dia menjadi kepala daerah, apakah dia menjadi anggota legislatif, kan sudah terbaca tuh. Sehebat apapun dia membranding, itu akan jauh lebih berat kalau dia memiliki bad record, jadi memiliki rekam jejak yang tidak bagus, sehingga memunculkan peluang kepada newcomers, orang-orang baru yang masuk ke situ kandidatnya, karena tidak tahu. Walaupun di dunia digital, media sosial dan sebagainya, kita bisa telusuri rekam jejaknya, tapi kan publik tidak seperti begitu. Publik kita juga tidak disebutnya adalah tidak begitu peduli tentang profil orang, tapi yang penting informasi yang didapat dia itu bahwa dia adalah orang yang keren gitu. Makanya tantangan bagi yang kandidat lama bukan sekedar dengan kandidat yang baru newcomer, tapi dengan bagaimana dia mempertahankan trustnya pemilihnya yang dia selama ini memilih dia. Kalau dia bisa melaksanakan janjinya ya pada waktu pemilu sebelumnya, maka kemungkinan opportunity untuk terpilih lagi dia bisa. Gitu ya. Nah itu. Yang kedua adalah
newcomer kan tentu melihat bahwa kandidat yang lebih calon yang misalkan petahana ya incumbent kemudian berangkat lagi dan bagus itu melihat sebagai sesuatu yang luar biasa lawan luar biasa karena lawan luar biasa sehingga effortnya luar biasa, ikhtiarnya luar biasa. Dia sisihkan waktu luar biasa, dia bikin tim gitu kan, dia siapkan anggarannya luar biasa. Itu mencoba dia untuk masuk dan menggeser bukan saja temannya yang ada di partai, tapi bagaimana dia bisa masuk ke legislatif, termasuk kepala daerah. Kan kepala daerah begitu. Bagaimana bahkan ini seringkali ya. Tim ini kan tugasnya banyak sekali, bukan sekedar membranding, tapi prosesnya kan harus dikawal. Betul. Jadi harus efektif. Seringkali karena memang kan di setiap pemilu itu pendukungnya kan berlimpah, banyak komunitasnya banyak. Semakin banyak komunitasnya, apalagi misalkan calon kepala daerah misalkan. Itu kan orang menyatakan bahwa saya mendukung Anda dan sebagainya. Nah, tentu kan si calon kepala daerah dia harus bisa mengakomodasi kepentingan di situ. Maka saya katakan tadi, faktor yang pertama itu, faktor yang pertama itu masih mungkin dilakukan di 2029, yaitu yang disebut money politik. Itu masih mungkin terjadi. Kenapa? Karena selagi direct election, selagi pemilunya dilakukan secara langsung, bukan pemilu perwakilan. Pemilu perwakilan apakah ada kemungkinan politik uang? Enggak sama. Tapi kan bisa diperkecil gitu dibanding dengan pemilihan langsung. Pemilihan langsung itu biayanya sangat luar biasa. Untuk penyelenggara juga ya. Kemudian para kandidat juga luar biasa. Makanya ini juga menjadi salah satu ikhtiar mungkin dari DPR ke depan bersama-sama dengan pemerintah supaya energi kemudian terutama anggaran yang dikeluarkan itu jauh lebih efisien. Jauh lebih sedikit. Yang kedua, ini yang harus banget di 2029 adalah bagaimana partai politik kita dorong kandidat yang terpilih itu adalah kandidat yang benar-benar hasil seleksi di partainya dan itu jangan yang tiba-tiba datang belum tahu apa-apa. Yang saya katakan tadi, karena dia populer karena kontribusinya bagus, kemudian pada akhirnya kan dia tidak bisa juga menunjukkan kualitas dirinya, dan kualitas dirinya di legislatif itu menunjukkan kualitas partainya. Nah gitu, jadi itu yang ke depan masih menjadi tantangan. Yang kelima ini, yang benar, keamanan data. Ya kan di 2000 keamanan data itu selalu disorot, betul. Termasuk penyelenggara. Iya kan? Dianggap penyelenggara berpihak kepada salah satu kandidat. Baik anggota legislatif, bahkan ketika penetapan itu kan luar biasa konstelasinya kan. Dianggap bahwa menguntungkan si A, si B. Bahkan di beberapa daerah itu sampai terjadi gugatan kan. Itu. Baik dari anggota legislatif yang suaranya terbanyak. Kemudian dari anggota legislatif suaranya yang tipis, tipis banget gitu, antara dia yang terpilih yang bisa duduk dengan yang dia akhirnya tersingkir kan gitu. Nah ini kan maka oleh sebab itu si penyelenggara ini benar-benar karena sudah persiapan berdasarkan tahapannya kan luar biasa ya. Kemudian bagaimana pengawalan pada waktu kan yang rawan itu adalah bagaimana pada saat sedang pencoblosan. Dan setelah pencoblosan. Bagaimana rekap data. Betul. Gitu. Bagaimana ketika misalkan menginputnya harusnya 10 suaranya ternyata ditambah 1. Yang jadi 110. Oleh pihak tertentu. Karena ada ketidakjujuran dari oknum tertentu misalkan. Sehingga menjadi repot juga kan menjadi para penyelenggara negara. Betul. Nah, misalkan contoh dan macam-macam. Nah, data ini kan harus aman. Harus dikawal dari awal sampai akhir. Jadi bukan sekedar bagaimana, tapi kan publik tetap melihatnya bahwa ketika pencoblosan dianggap sudah selesai. Bahkan ketika pencoblosan si para calon ini menghitung sendiri dengan versinya mereka. Itu. Yang seringkali makanya tetap saja dan disitulah perlu perangkat teknologi yang sangat memadai ke depan, pengawasan yang sangat ke depan. Sudah diberikan contoh bahwa
beberapa model ya pemilihan yang e-food itu bisa sebenarnya menjadi salah satu ikhtiar. Ikhtiar. Tapi apakah bisa dilakukan ya tergantung si pembuat kebijakan. Siapa pembuat kebijakannya? Si pembuat undang-undang. Siapa itu DPR dengan pemerintah. Ya kita tunggu saja. Ya kita. Itu yang paling 5 hal ya. Itu juga sangat menarik ke depan dan itu menjadi bagian tidak terpisahkan untuk menjadi pemilu berkualitas di 2021. Tadi juga dimention terkait e-voting apa ya? Karena kan e-voting ini diawali atau dipelopori gitu Pak. Yang saya tahu, mohon maaf jika salah, yaitu Estonia Pak. Ya, nah betul. Estonia kan dikarenakan itu juga penduduknya yang sedikit. Nah, betul. Nah terlebih lagi kan kita di era digital ini sangat-sangat banyak ya Pak, banyak dari globalisasi, disrupsi yang masuk ke kita terkait digital dan teknologi. Apakah memungkinkan gitu Pak? Jadi ketika penerapan teknologi itu kan tidak bisa langsung masif. Ya betul. Jadi kita harus punya pilot project, misalkan, tapi ini harus ada basis regulasinya. Kalau nggak ada basis regulasinya kan tidak sah. Hasil pemilunya kan menjadi tidak sah. Nah, coba terapkan dalam misalkan satu provinsi atau jangan satu provinsi lah, satu kabupaten kota atau satu kota saja yang kecil. Misalkan di Jawa Barat ini yang paling kecil jumlah penduduknya misalkan Banjar misalkan, atau kota Sukabumi lah yang jumlah pemilihnya juga sedikit. Kita coba nih gitu kan? Itu. Ya, boleh. Kalau itu ternyata kita kerjakan bersama-sama di tiap provinsi memiliki pilot project misalnya. Itu kan bisa menarik ke depan. Kalau ternyata hasilnya bagus, saya yakin, saya punya keyakinan, punya asumsi lah, saya punya hipotesis, kalau kita menggunakan media, menggunakan event misalkan, tingkat partisipasinya tinggi. Kenapa? Karena tidak mengganggu kerjaan saya. Saya tidak harus libur. Bisa di mana? Tidak ada cuti nasional. Kemudian yang orang misalkan orang Sukabumi yang kerja di Jakarta tidak harus kembali ke Sukabumi kan. Tidak, dia bisa dimanapun gitu. Ya, katanya rawan untuk diserang. Ya tergantung kita kan. Sebenarnya sistemnya bisa aman atau tidak, kita bikin aman kok. Gitu. Jadi jangan pernah menyerah pada keadaan. Gitu. Jadi kalau tantangannya adalah berkaitan dengan keamanan datanya dikuatkan kan gitu. Misal kalau tidak misalkan fit level 5 tingkat, 7 tingkat kayak 9 tingkat sehingga keamanan datanya bisa terpelihara. Bikin contoh lah di 34 provinsi ini satu kabupaten atau kota gitu kan bisa gitu. Sehingga di 2029 ini ikhtiar awal. Di 2034 ternyata misalkan hasilnya bagus, itu kan bisa dilakukan di semua tingkat seperti itu. Dan ini tentu membutuhkan perangkat teknologi yang memang sesuai dengan zamannya kan. Zaman hari ini 2024 2025 dengan 2029 akan jauh berbeda. Bahkan mungkin yang digunakan hari ini, yang kita pakai hari ini itu kan tidak digunakan lagi. Kita di 2024 itu belum masif menggunakan ChatGPT atau artificial intelligence ya, menggunakan Meta AI gitu kan, seperti itu. Tapi sekarang kan 2025 masif di berbagai sektor. Masif banget ya Pak. Gitu. Bahkan yang paling ngeri itu adalah bahkan mencari jawaban itu dianggap ChatGPT atau artificial intelligence atau Meta AI atau aplikasi lainnya yang berkaitan dengan artificial intelligence dijadikan sebagai dasar lagi. Nah, itu Pak. Itu yang paling ngeri. Bahkan mencari aturan saja, mencari aturan saja, peraturan di situ. Ini buku-buku saya ya. Saya baru menulis 74 buku ya. Itu 74 buku itu ber-ISBN dan 24 itu berhaki ya. Itu saya sudah izinkan jadi kalau cari misalkan berkaitan dengan kepemimpinan digital menurut Asep Denny muncul tuh. Karena saya dari buku saya sudah semua di situ. Kalau saya menulisnya salah, teorinya salah, maka dia akan menjadi salah. Itu terjadi ketika orang mencari berkaitan dengan aturan tertentu. Ternyata yang menginputnya
yang menulisnya Satan. Dia kan ditampilkan oleh AI. AI juga akan. Betul. Jangan terlalu percaya pada AI. teknologi. Yang percaya itu hanya pada sumbernya. Maka misalkan kalau kita berbicara tentang regulasi, kita harus tahu ini lembaran negara nomor berapa. Itu dia. Itu yang benar gitu. Itu. Betul. Karena kan orang bisa kemudian ketika dimunculkan, saya bisa merubah nggak kira-kira? Enggak. Bukan. Ketika dimunculkan di tulisan saya bisa merubah. Bisa kan? Bisa. Kemudian di copy, Nah, ya semua. disalin oleh AI, misalkan, menjadi salah nggak? Menjadi salah. Betul. Gitu. Maka ketika informasi dari AI itu bukan satu-satunya. Kita harus memiliki komparasi pembanding dengan sumber yang ada. Sumber asli. Maka semakin kita cerdas, semakin kita menggunakan teknologi, makin cerdas menggunakan regulasi. Itu. Nah. Kita baca regulasi, kita baca teorinya. Apa yang dilakukan Kang Andi itu? Carilah itu jurnalnya yang bagus. Karena itu kan teruji. Betul. Gitu, nggak sembarang kan? Gitu untuk saya menulis buku, apalagi saya nulis non fiksi ya, lebih banyak ke tulisan-tulisan yang sifatnya akademis. Gitu. Dan itu wajib dipertanggungjawabkan. Betul. Dan harus dipertanggungjawabkan dan memang harus bertanggung jawab. Nah, jadi itu. Tapi apakah semua begitu kan tidak? Tidak. Apa yang terjadi di masyarakat adalah yang terjadi bisa membalikan fakta. Gitu. Asalnya yang benar bisa menjadi salah, asalnya yang salah juga bisa menjadi benar. Nah, kembali lagi kepada pemilu. Asalnya juga yang misalkan dia sebenarnya tidak bagus bisa menjadi sangat bagus. Asalnya yang bagus karena terus dihajar, dibombardir, dicitrakan buruk, dia menjadi buruk. Ya. Padahal asalnya biasa saja. Nah, ini kan ikhtiar ini menjadi ikhtiar yang harus kita terus lakukan ke depan, sehingga apa yang terjadi ke depan pemilu kita semakin berkualitas. Nah, mungkin ini terakhir Pak, ya, terkait strategi, karena kan perkembangan zaman ini sangat masif ya Pak ya. Nah, mungkin strategi KPU nih Pak untuk sosialisasi ke depannya, dikarenakan ke depannya juga bakal banyak teknologi, apalagi AI. Apakah bagaimana nih Pak idealnya dari KPU untuk mensosialisasikan agar tingkat partisipasi kita tuh naik Pak gitu? Sekarang KPU sosialisasi melalui media apa saja? Media ada seperti podcast Pak, media Instagram, sosial media semua. Ya. Kemudian kita juga secara langsung door to door gitu, misalkan. Jadi Instagram, Facebook juga. Betul, semuanya. Kemudian melalui X juga. Betul. Kemudian TikTok juga. Betul. Jadi semua dilakukan. Apalagi? Secara langsung Pak itu, secara langsung kita misalkan datang ke mahasiswa secara langsung, kemudian ke pemilih-pemilih tertentu, misalkan pemilih disabilitas dan lain-lain. Nah, mungkin selain dari itu nih Pak, generasi X, generasi milenial, kira-kira mereka kalau diundang sosialisasi, tetap muka langsung hadir nggak? Generasi X hadir Pak. Hadir nggak? Hadir, bisa hadir Pak. Bisa hadir. Generasi Y, Z, generasi milenial? Milenial sedikit yang sedikit hadir. Betul. Apalagi Gen Z ya Pak. Ya, kembali ke Gen Z. Kemungkinan tidak hadir. Berarti kan kalau kita menggunakan perangkat teknologi, menggunakan aplikasi tertentu, misalkan siapa sih sasaran dari Facebook? Nah, iya. 40 tahun ke atas lah. Iya kan? Tapi dia kan sudah memilih berkali-kali. Ya, betul. Pemilihnya mayoritas pemilih yang relatif lebih berkualitas. Pemilihnya ada pemilih yang cerdas yang bisa membedakan mayoritas. Lakukan itu kan? Terus lakukan. Siapa sih yang muncul di Instagram? Ya. Pasti kan? Iya, generasi Y, generasi Z. Ya, betul. Ada muncul di situ. Betul. Terutama generasi Z. Iya. Kan gitu. Ada muncul di situ. Kemudian kita menyisir semua kelompok. Ada ada pengusaha, ya kan, dari mulai usaha kecil, UMKM sampai perusahaan besar, kemudian pada selebritas. Siapa sih di situ orang-orang yang berpengaruh? TikTok kita pakai hari ini. Oh iya. Kan gitu.
gitu. Jadi proporsi itu tergantung. Tapi apakah kemudian tatap muka langsung harus kita hentikan juga? Enggak juga. Karena untuk golongan tertentu, untuk tokoh tertentu, itu diundang pada satu acara oleh dinas instansi, misalkan oleh KPU, gitu. Atau bahkan melibatkan mereka menjadi bagian tidak terpisahkan untuk menjadi misalkan narasumber di KPU. Dia memang bukan bidangnya, dia hanya tahu tentang agama, tapi dia mendorong untuk bagaimana masyarakat bisa memilih. Kan dengan kehadiran itu, jangan selalu bahwa materinya itu sosialisasi pemilu itu adalah tentang kepemiluan. Ini seringkali kita sosialisasi pemilu ada hanya tentang kepemiluan. Cukuplah oleh teman-teman yang di KPU lah gitu, atau Bawaslu atau orang pemerintah. Tapi yang hadir di situ akademisi bisa gitu. Tapi tokoh-tokoh masyarakat tertentu, dia misalkan ulama, agama. Dia bercerita jadi narasumber tentang bagaimana demokrasi zamannya Rasulullah. Misalkan, itu kalau orang Islam nih, gitu, zamannya Rasulullah. Kalau agama lain hadir kan pendeta, gimana ngobrol lebih dahulu, komunikasi lebih dahulu pandangannya terhadap pemilu. Kan gitu, keterlibatan mereka. Ketika mereka merasa dilibatkan, maka mereka akan menyampaikan kepada jamaah. Ini orang lupa. Jadi ketika sosialisasi pemilu, itu semua kegiatannya ceritanya tentang pemilu. Meningkatkan partisipasi pemilih, itu kan ujung. Tapi kan metodologinya bisa berbagai cara. Gitu. Ya, tidak perlu panjang. Tapi mereka datang itu hadir sebagai tokoh di situ, dijadikan narasumber, itu ada kebanggaan bagi kelompok. Betul. Itu, dan itu menyebar luar biasa. Jadi misalkan saja, bikin saja e-posternya, before misalkan seminggu atau 5 hari atau 4 hari sebelumnya, itu disebar tuh oleh kelompoknya kepada masyarakat. Kiai saya dari Narsum di KPU. Enggak, mayoritas KPU pun ini agak kritik nih. Mayoritas dianggap bahwa misalkan Asep Deni dianggap tahu tentang politik, tentang pemerintahan, baru saya yang diundang. Tapi mereka tokoh, jago, komunitas tukang bakso, ketuanya, komunitas misalkan dari daerah tertentu, misalkan ada komunitas orang-orang Padang yang berpengaruh, ada komunitas orang Jawa, kenapa sih tidak diundang? Ya, benar nggak? Betul. Gitu. Sesuai dengan kapasitas. Berbicara dengan pemilu, tentu dengan regulasi dan sebagainya, dia tidak paham tentang itu. Tapi bagaimana kalau demokrasi ini bagus, terpilih pemimpin ke depan, maka usaha kita bisa aman juga ke depan. Itu kata pedagang. Kan pedagang beruntung. Kalau politiknya kemudian stabil, tidak ada kerusuhan, maka usaha kita juga jalan. Aman. Maka perlu ke depan itu adalah demokrasi dan pemilu itu harus aman, harus jujur, harus adil, harus bertanggung jawab, tidak ada kerusuhan. Mari kita dukung. Itu yang dikatakan oleh mereka. Mereka jangan diajak untuk ngomong pemilu. Tapi kan dialognya harus terbangun dari awal. Sebelum dia jadi contoh ini. Tapi apakah dia harus hadir, misalkan boleh hadir secara langsung dalam secara tatap muka langsung, bagus, merasa dihargai, ya. Mau secara podcast seperti begini, atau seperti kita menggunakan Zoom, menggunakan Meet dan sebagainya, kan boleh. Jadi ada banyak ikhtiar. Kelompok tertentu menggunakan metodologi tertentu, menggunakan media tertentu. Jadi itu yang ke depan di 2020. Ya udah mulai lagi nih. Tes ini udah mulai lagi nih 2020. Teman-teman ya 2027 udah siap-siap lagi nih. Siap-siap. Nah, sebenarnya KPU itu nggak ada berhentinya. Betul, Bapak. Karena kan orang mengatakan udah pemilu itu makan gaji buta. Kan di mana-mana begitu. Kalau saya kan nggak begitu. Saya melihat bahwa data harus dipelihara. Betul. Tidak boleh ada lagi. Tapi kan yang namanya sosialisasi. Dalam bahasa saya itu sebenarnya tidak menarik sosialisasi itu. Karena sosialisasi itu sebenarnya sesuatu yang sekarang makin dihindari oleh orang. Karena nama sosialisasi, nomenklatur sosialisasi itu sudah sangat jenuh gitu. Jadi misalkan ngundang orang berkaitan dengan ini. Jadi berbicara misalkan tentang diskusi publik misalkan. Jadi bukan sosialisasi tertentu. Padahal isinya kan terkait nomenklaturnya apa, sosialisasi mangga itu mah di anggaran, tapi di dalam kegiatannya jangan sosialisasi. Orang nggak menarik. Diskusi publik, diskusi terbuka, diskusi ilmiah. Kalau diskusi ilmiah, datangkan dosen, datangkan akademisi, datangkan peneliti, diskusi ilmiah.
Gitu. Diskusi publik dah kan tokoh-tokoh penting. Nomenklaturnya jangan lagi sosialisasi. Sosialisasi. Orang nggak akan datang. Siap, siap. Gitu. Tapi kan kita selalu begitu karena kenapa? Karena nomenklatur kegiatannya sosialisasi. Betul. Di perguruan tinggi sudah mulai dihilangkan. Sudah dihilangkan. Padahal nama di anggarannya Sosialisasi. Itu. Oke, Ini kan oke. ini sekali lagi mana sasarannya, metodologinya, kemudian medianya apa Medianya. yang digunakan. Ini kan menarik ke depan sehingga energi yang kita gunakan itu jauh lebih efisien. Energi yang kita gunakan, waktu yang kita gunakan, anggaran yang kita gunakan jauh lebih efektif. Ya, ya. Gitu. Sehingga ke depan apa? Pemilunya itu karena tujuan pemilu makin bagus itu adalah ketika partisipasinya Meningkat. meningkat. Betul. Jadi kalau sekarang di 2029 nanti lebih rendah lagi Waduh. daripada 2024 kan menjadi big question. Ya. Anggarannya sudah besar. Kemudian kok menjadi penurunan. Penurunan. Padahal salah satunya tadi. Sekali lagi saya menduga. Ya, hipotesis saya. Kalau menggunakan e-vote itu partisipasinya bisa mendekati 95 sampai 90. Amin. 9%. Saya kan tidak harus datang ke TPS. TPS saya kan di sini ada. Iya. Yang tinggal sudah ada daftar nama saya berdasarkan niken. Iya. Tinggal klik saja. Aman nggak kira-kira? Aman sebenarnya. Sebenarnya ada yang lebih tidak aman itu. Ya kita datang itu sebenarnya. Karena kan pengaruhnya besar, tekanannya Ya, besar. tekanan betul. Ya. Tapi apakah ketika menggunakan media sosial ya, termasuk WhatsApp grup dan sebagainya, tidak aman? Kan tergantung orangnya. Orangnya, juga. betul. Bahkan di keluarga kan bisa memiliki pilihan yang berbeda-beda. Ya. Misalkan saya di atas 50 dengan istri saya. Beda dengan anak-anak saya yang 30-an. Iya, iya. Yang 20-30-an misalkan. Karena dia punya pandangan sendiri. Ya, yang tadi itu. Pertama adalah yang paling penting itu adalah bagaimana kita untuk pemilu 2029 itu mengurangi politik uang dengan berbagai peranata termasuk aturan. Siap. Ya gitu. Yang kedua adalah keterlibatan masyarakat di dalam proses supaya pemilihnya jauh lebih banyak. Yang ketiga keamanan data. Keamanan data. Gitu. Itu juga paling penting. Nah, ada juga yang penting nih. Yang penting ke depan adalah kolaborasi multi pihak. Nah, Saya katakan kolaborasi multi pihak. Jadi jangan sampai ada anggapan lagi bahwa pemilu itu pekerjaannya KPU dan KPU Bawaslu. aja. Ini kan masih terjadi nggak sekarang? Pandangan publik seperti itu. Masih. Nah itu semakin banyak yang terlibat di dalam proses dan tahapan ini, maka akan semakin banyak. Model begini podcast nih, ya podcast. Itu kan dilihat oleh banyak orang. Itu mungkin orang ada yang sekilas melihatnya. Maka podcast itu tidak boleh lama sebenarnya. Iya, iya. Nah itu karena kenapa orang jenuh untuk dia. Sebenarnya podcast itu hanya 15 menit 15 menit lah. 20. ke depan itu. Siap. Bahkan di tempat tertentu 10 menit sudah selesai. Tapi yang penting intinya. Intinya. Gitu. Jadi itu menurut saya. Siap. Terima kasih Bapak sudah hadir dan menceritakan terkait kompleksitas yang terjadi di pemilu dan Pilkada 2024. Dan seperti yang disampaikan, ikhtiar kita itu semoga terjalankan dan semoga pemilu dan Pilkada ke depan itu menjadi lebih baik. Ya. Terima kasih teman pemilih. Salam melayani.